untuk hari ini saya coba bawain topik related ke security, specifically untuk API security. Jadi saya coba langsung mulai. Jadi mungkin sebelumnya saya mau bahas tentang apa itu API. Jadi mungkin bagi yang belum familiar dengan API, basically API itu tuh adalah semacam kayak mungkin kita bisa bilang semacam kayak service atau interface atau mungkin ada yang bilang itu suatu code yang salah satu purpose dibuatnya tuh adalah untuk menjembatani atau menghubungkan antara komunikasi antara dua aplikasi atau lebih. Jadi contohnya di sini misalnya ada company namanya Egencia. Jadi Egencia ini adalah semacam kayak travel plan aggregator. Jadi misalnya kalau ada traveling company, contohnya kayak Tokopedia atau Tiket.com atau misalnya pergi-pergi, itu untuk dapetin jadwal dari semua maskapai, mereka tuh nggak perlu connect ke masing-masing database atau mungkin aplikasi dari masing-masing maskapai. Mereka bisa connect ke company yang namanya Egencia ini. Jadi gimana cara Egencia ini tuh bisa dapat data secara real time dari masing-masing maskapai gitu. Tentu aja nggak mungkin dari masing-masing maskapai ini tuh buka koneksi database-nya keluar, karena itu bukan best practice secara security. Jadi yang akan dilakukan adalah dari masing-masing maskapai ini, contohnya Singapore Airlines, mereka akan membuka sesuatu yang namanya API over the internet, di mana API ini tuh bisa dikonsum oleh agensia untuk melakukan berbagai macam hal. Contohnya adalah misalnya ada orang request untuk ngecek ekonomi tiket dari Singapura ke Bali untuk besok. Nah ini tuh jadi dari agensia akan nge-call API-nya Singapore Airlines dan nanti kalau request-nya itu valid, dari API Singapore Airlines tuh akan membalikan data. Dalam hal ini kalau kita ngomongin API di zaman sekarang yang paling populer itu tipenya adalah REST API dan formatnya itu namanya JSON yang bentuknya mungkin seperti ada kurung kerawalnya seperti ini. Jadi ini contoh API request yang biasa dilakukan untuk berkomunikasi antara dua aplikasi atau lebih. Nah, terus kalau pertanyaannya adalah kenapa sih orang itu develop API? Kalau kita ngomong zaman dulu, mungkin sekitar 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu, sebetulnya API itu udah ada. Nama nama terkenalnya atau nama umumnya zaman dulu itu adalah web service. Di mana zaman dulu mungkin API-nya itu masih bersifat internal. Artinya kalau dari suatu company punya banyak aplikasi, dan di mana dari aplikasi-aplikasi ini tuh mau saling berkomunikasi atau berhubungan, maka dibentuklah API untuk menjembatani komunikasi antara dua aplikasi atau lebih. Dan juga kalau misalnya dari beberapa company sudah mengadopsi yang namanya microservices, misalnya pakai Kubernetes atau mungkin OpenShift atau Pivotal. Nah itu mandatory requirement-nya adalah antara aplikasi-aplikasi di dalam microservices itu komunikasinya harus lewat API. Nggak ada yang namanya direct connection lagi ke database atau mungkin ke operating system-nya. Nah, tapi lambat laun karena API ini begitu berguna dan praktis, orang-orang mulai berpikir untuk memonetize API ini. Jadi ada beberapa company yang punya resource yang cukup bagus, artinya mereka punya database yang sangat berharga di mana banyak orang yang butuh database seperti ini. Nah, untuk third party atau orang-orang mengakses data-data tersebut, maka dari company tersebut tuh biasanya akan mendevelop API yang ditujukannya untuk eksternal. Jadi sebagai contoh, di sini saya ambil contoh dua company, contohnya kayak Salesforce. Mungkin teman-teman di sini udah tahu Salesforce itu adalah suatu tools CRM yang khusus untuk sales, di mana kita bisa memaintain account-account customer kita dan yang lain-lain. Nah ini Salesforce ini karena database-nya sangat banyak ya, itu mereka monetize API-nya. Jadi kalau nanti ada third party client yang mau connect langsung ke Salesforce dengan UI-nya sendiri, itu mereka bisa panggil API dari Salesforce. Dan Salesforce akan men-charge setiap transaksi API yang dilakukan dari third party tersebut. Dan ini contoh di slide saya sebelumnya, perusahaan Expedia. Jadi misalnya kalau ada perusahaan kayak Traveloka atau pergi.com dan yang lain-lain, tiap kali ada orang nge-request,
maka Expedia ini tuh akan men-charge setiap API call yang dilakukan oleh third party-nya. Dan di sini bisa dilihat bahkan sebesar 90% dari revenue dari perusahaan Expedia ini tuh datangnya dari API. Artinya kalau 90% revenue itu dari API, dari Expedia tentunya tuh tahu betapa pentingnya tuh menjaga security dari API tersebut. Karena kalau namanya sesuatu udah diekspos dari internet, yang bisa akses tuh tentunya bukan orang-orang yang terpartinya aja gitu. Bisa aja ada hacker atau attacker yang lain yang bisa mengeksploitasi API tersebut. Jadi ini aku ambil quote dari Gartner, di mana dari Gartner ini memprediksi bahwa di tahun 2022 atau kurang lebih 2 tahun lagi, API attack tuh bakal menjadi attack yang paling tinggi, bahkan mengalahkan web application attack. Jadi kalau zaman dulu kita ngomong attack itu rata-rata tuh ada di area networking, lalu berubah ada di area web application, tapi karena semua orang udah ngarah ke API, basically hacker ini tahu betapa pentingnya API dan API ini tuh menjadi targeted nomor satu di tahun 2022 menurut Gartner. Tapi kalau menurut saya sendiri, sebetulnya tuh bahkan kita nggak perlu tunggu di tahun 2022, sebenarnya tuh attack-attack API itu udah ada dari zaman dulu. Jadi ini ada beberapa contoh dari tahun 10, kita kalau lihat 10 tahun ke belakang, ini ada banyak sekali company yang udah memakai microservices atau mobile application, basically aplikasi yang mengutilize API untuk komunikasi, yang itu mengalami yang namanya data breach. Jadi mungkin teman-teman di sini pasti tahu di seminggu ke belakang ini kita juga dikejutkan oleh beberapa e-commerce yang sepertinya tuh emang lagi ditargeted attack dari masa work from home ini. Tapi basically kalau saya lihat di 10 tahun ke belakang, data breach itu emang penyebabnya bisa macam-macam. Tapi at least yang saya list di sini itu adalah data breach yang penyebabnya tuh sebenarnya tuh pintu masuknya tuh dari API. Lalu pertanyaannya kenapa sih banyak data breach tuh yang kejadiannya lewat API? Nah ini sebenarnya banyak pengertian yang salah dari company yang udah memakai teknologi API ini, di mana mereka berpikir bahwa security pada web application itu tuh sama dengan security pada API. Orang-orang tuh berpikir bahwa protokolnya kan sama untuk manggil API dan web application ya, yaitu dengan HTTP dan HTTPS. Mereka pikir tuh pasti cara menanggulanginya sama. Sebetulnya tuh ada kemiripan, tapi sebenarnya tuh berbeda. Karena sebagai contoh, kalau web application, rata-rata tuh bisnis logiknya itu ada berada di server side. Jadi dari klien itu hanya nge-request, ngelakuin request. Nah, bisnis logiknya tuh untuk komunikasi ke database dan yang lain-lain, itu ada di bagian server side. Tapi kalau API, di mana zaman sekarang tuh rata-rata yang modern application, terutama seperti ada yang single page application atau mobile apps atau apapun itu, rata-rata bisnis logiknya tuh ada di client side dan data-datanya itu semua di-provide oleh API. Di sini jadi ada beberapa pengertian yang salah cara mencekure atau memprotect web application dan API. Jadi kalau teman-teman di sini pasti udah pernah dengar kan yang namanya OWASP Top 10. Jadi ini suatu company yang membuat suatu list vulnerability untuk web application. Tapi sebenarnya kurang lebih 2 tahun lalu atau setahun lalu itu OWASP ini ada keluarin list lagi untuk khusus untuk API. Jadi bisa dilihat di sini top 10-nya antara web application dan web API security itu agak berbeda. Ada kemiripan contohnya yang injection, tapi sebetulnya secara overall ini tuh berbeda. Jadi cara kita men-secure pun harus berbeda. Nah ini mungkin di webinar kali ini saya karena keterbatasan waktu nggak bakal bahas satu-satu, tapi saya sudah mengkelompokkan dari API Security Top 10 ini jadi kurang lebih 4 vulnerability besar. Yang pertama tuh adalah related ke lemahnya authentication dan authorization untuk API. Yang kedua itu berhubungan dengan sensitive information yang bocor atau information leakage. Yang ketiga itu berhubungan dengan tipe-tipe attack yang bisa dilakukan attacker terhadap API. Dan yang terakhir itu tidak cukupnya visibility akan API yang diekspos. Nah ini mungkin saya masuk ke bagian pertama, yaitu tipe-tipe attack-nya atau malicious request. Jadi ini saya kasih contoh, ada beberapa API yang diekspos dengan melewati network firewall, dan bisa karena itu udah diekspos di internet, basically
nggak cuma legitimate user, tapi attackers pun bisa akses API tersebut. Jadi ini contoh attack pertama tuh adalah kalau API itu di-expose, attackers tuh biasanya kalau misalnya dia bisa sampai tahu endpoint-nya dan payload-nya dan yang lain-lain, dia bisa melakukan semacam kayak DDoS, denial of service. Jadi tujuannya adalah untuk men-take down dari API tersebut, API server tersebut. Jadi kalau misalnya dari API kita itu diekspos tanpa ada perlindungan, itu tuh sangat mungkin untuk dilakukan DDoS oleh attackers. Contoh kedua, misalnya kalau legitimate request-nya itu bentuknya seperti ini. Kita misalnya mau melakukan transaction, biasanya kalau di payload transaction itu kan ada user ID, ada transaction ID, ada amount, dan kapan dia melakukan transaksi. Nah, normalnya kalau misalnya kita lakukan transaksi ini misalnya dari suatu aplikasi, nah itu kan biasanya udah dijaga dari aplikasinya ya. Kita harus isi user ID itu hanya berupa huruf, kita isi amount itu hanya berupa angka, timestamp itu harus date misalnya. Tapi kalau attackers itu somehow tahu API URL-nya dan payload-nya, dia bisa aja tuh merubah isi dari payload tersebut. Sebagai contoh di sini misalnya user ID itu hanya berupa nama, harusnya di sini dia mengganti user ID itu jadi teks yang isinya sangat panjang. Tujuannya adalah untuk membuat API server itu memprosesnya lebih lambat dan otomatis dia bisa ngelakuin attack semacam kayak buffer overflow. Lalu yang ketiga, ini mirip-mirip web application. Jadi API itu sama seperti web application, artinya mereka tetap vulnerable untuk attack-attack semacam kayak misalnya SQL injection, atau OS command execution, atau mungkin cross-site scripting. Karena API itu tuh sama aja kayak web application, di mana tiap kali ada request, itu request-nya itu akan diteruskan ke database. Jadi misalnya contohnya di sini ada orang yang mengganti payload-nya dari hanya user ID, dia tambahkan suatu komen, misalnya suatu komen untuk update suatu user table. Nah, di sini kalau misalnya dari API-nya ini nggak memfilter dengan baik, maka request ini akan tembus dan mungkin dari attacker ini bisa mengambil data atau memanipulasi data yang ada di database. Nah, ini jadi kasusnya untuk malicious request ini pernah kejadian di salah satu platform Instagram, pasti teman-teman di sini udah banyak yang pakai. Ini kurang lebih ditemukan tahun lalu oleh seseorang bounty hunter. Jadi ini di-acknowledge vulnerability-nya itu dan dia dihadiahi 30.000 USD. Basically caranya adalah dia memanfaatkan fitur reset password dari Instagram, di mana dia tahu endpoint-nya untuk reset password, dia melakukan request-nya di luar dari mobile apps-nya, dia pakai suatu tools misalnya kayak Postman atau misalnya pakai script kayak Python. Di sini dia coba masukin mobile number-nya. Jadi kalau misalnya di Instagram itu, kalau kita reset password, misalnya setelah kita masukin mobile number kita, kita tuh akan diberi yang namanya semacam kayak OTP. Nah, problemnya di sini adalah OTP-nya dari Instagram itu tuh 6 digit. Di mana 6 digit, kalau misalnya kita mau coba crack, itu artinya tuh ada kurang lebih tuh 1 juta possibility. Dan salah satu problem lainnya adalah Instagram ini kasih validity dari OTP tersebut itu tuh 10 menit, di mana yang menurut saya tuh cukup lama. Artinya dari si Pak Laksman ini tuh udah tahu behavior dari Instagram, nah dia akan melakukan attack yang kedua, di mana di sini dia mencoba tebak-tebak atau dia melakukan brute force OTP yang sebenarnya di-generate oleh si Instagram tersebut. Jadi di sini dia juga ngelihat sebenarnya dari API Instagram udah cukup bagus, mereka ada terapin rate limiting, rate limitnya itu adalah 200 requests per second. Nah, jadi yang dia lakukan adalah dia generate kurang lebih ada 1.000 bot yang across cloud environment-nya dari Pak Laksman ini, dan dia generate 200.000 request untuk nge-brute force dan mencoba take over account. Jadi 200.000 itu bisa dibilang chance-nya itu adalah 20%, karena ini kombinasinya tuh bisa sampai 1 juta. Lalu di sini gimana cara F5 itu bisa membantu mencegah request-request seperti yang attacker lakukan tadi? Pertama yang pasti kita harus terapin yang namanya rate limit. Rate limit itu adalah semacam kayak pembatas atau
limitasi transaction per second yang bisa dilakukan oleh klien ke API. Jadi dari F5 sendiri kita bisa membatasi rate limitnya itu per API atau per klien. Dari kliennya pun kita bisa bataskan dari IP atau mungkin username yang dipakai untuk autentikasi ke API tersebut. Dan juga kita bisa melakukan anti DDoS dan anti bot. Jadi kalau misalnya Instagram tadi kebetulan pakai F5, dari misalnya dia melakukan DDoS, nah itu bisa dicegah oleh F5 karena F5 bisa ngedetect anti DDoS itu dari level network sampai level aplikasi. Dan juga kita ada perlindungan dari bot. Jadi kalau misalnya request-nya itu di luar dari mobile apps, dia pakai script atau tools atau apapun itu, F5 bisa ngedetect dan otomatis mencegah request tersebut supaya nggak masuk ke API. Lalu tadi mengenai request yang diganti dari user ID ke suatu teks yang sangat panjang untuk buffer overflow, di sini dari F5 API Security kita bisa melimit payload size-nya dari tiap parameternya kita bisa define di sini. Misalnya untuk melakukan transaksi kita butuh user ID. User ID itu kita batasi lengthnya misalnya hanya boleh 20 karakter, dan juga kalau user ID itu hanya terdiri dari alfanumerik, tidak boleh ada spesial karakter, dan yang lain-lain. Jadi begitu kita define, kalau ada request yang emang melenceng dari apa yang kita define, otomatis akan di-drop oleh F5. Sehingga dari API kita akan tetap aman. Dan juga yang terakhir, ini dari F5, Web Application Firewall kita, tentunya kita seperti perlindungan di Web Application, kita bisa melindungi API dari attack-attack signature seperti SQL injection, cross-site scripting, terus OS comment, LDAP injection, dan yang lain-lain. Lalu kita masuk ke case yang kedua, yaitu information leakage atau sensitive data yang bocor. Jadi seperti yang tadi saya sempat mention, kadang-kadang tuh kalau orang membuat API untuk mobile application, mindset dari developer API tersebut adalah mereka cukup bikin API dan dari sisi perlindungannya itu akan dilakukan oleh dari sisi aplikasi atau misalnya dalam hal ini mobile apps. Nah, problemnya kadang-kadang kejadiannya akan seperti ini. Jadi misalnya dari mobile apps, kita udah bikin suatu API untuk sosial media misalnya, di sini API-nya itu gunanya adalah untuk mendapatkan data-data dari friend list kita atau follower kita. Dari developer API, mereka akan balikin data-data kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di tampilan aplikasinya, sebetulnya yang dibutuhkan tuh adalah hanya nama saja. Dia nggak butuh umur, dia nggak butuh email, dia nggak butuh mobile, atau sensitif data lainnya, karena itu bisa dibilang data pribadi. Tapi karena mindset dari developer API-nya ini berpikir bahwa, oh anyway dari data ini akan difilter lagi oleh mobile application, jadi akan aman. Dia nggak berpikir bahwa sebetulnya kalau attacker ini bisa tahu contoh request-nya, dia bisa tahu contoh payload-nya, dan dia punya akses ke API tersebut, maka data-data ini tuh akan bocor ke attacker-nya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya dari attacker-nya itu udah tahu endpoint URL itu adalah /API/get/friends. Jadi kalau misalnya request-nya itu berhasil, nanti dari attacker-nya ini akan bisa dapat semua data tanpa difilter. Jadi ini banyak sekali kejadian di mobile apps terutama. Lalu yang kedua, kalau ditanya cara orang nge-hack tuh gimana sih? Biasanya tuh dari hacker atau attacker itu tuh akan mencoba cari tahu teknologi yang dipakai oleh API dan mobile apps. Jadi caranya paling gampang adalah dia akan coba cari tahu error page default dari API server atau web server tersebut. Karena problemnya kalau ada di error page, default error page, biasanya tuh ada informasi-informasi sensitif yang sebenarnya tidak boleh untuk diekspos. Contohnya pasti teman-teman pernah lihat kalau misalnya pakai Apache, biasanya Apache ada page not found atau internal server error, di sini tuh akan dikasih tahu versi dari Apache-nya. Begitupun Microsoft EASE dan misalnya kita pakai Nginx. Nah ini contohnya misalnya yang kita pernah ketemu ada developer yang mendevelop API dan dia developnya pakai framework Code Igniter punya PHP, dan ini kita bisa lihat data-data dari versi PHP-nya dan yang lain-lain.
Lalu kadang dari developer pun lupa untuk menutup error-error tuh yang sifatnya tuh stack trace, atau kalau misalnya kita ngomongin stack trace, itu biasanya tuh mengekspos sesuatu yang sangat sensitif. Nah ini pernah kejadian di salah satu customer kita juga, ini mereka pakai framework Laravel untuk web application, di mana ada default error page-nya tuh akan seperti ini. Di mana ini sangat berbahaya karena di default error page-nya kita bisa buka URL config file-nya. Di config file-nya kita bisa dapat macam-macam informasi. Bahkan kita bisa tahu sampai koneksi ke database-nya, username, password, dan yang lain-lain. Dan ini contoh lainnya, ini pakai code detector juga. Misalnya kita masukin suatu query yang sebetulnya malicious dan nggak disupport oleh programmer udah di programming language-nya. Nah itu tuh nanti dari code detector ini akan dengan baik hati-nya dia akan mendisclose informasi tentang tabel dan kolom-kolom yang ada di database tersebut. Jadi saya banyak temuin bahwa banyak developer tuh yang lupa untuk menutup informasi-informasi sensitif seperti ini. Dan ini juga yang cukup banyak. Jadi kalau kita ngomongin API, biasanya tuh sebelum itu sampai ke production atau mungkin sebelum API itu sempurna, kita tuh akan membuat beberapa versi dari API tersebut. Jadi contohnya di sini kita untuk dapetin data teman atau follower, di sini dari URL itu kadang-kadang dari developer tuh mensertakan versi dari API tersebut. Contohnya ini ada bisa dilihat versi 3. Jadi kalau saya attacker dan saya lihat endpoint seperti ini, saya tahu bahwa pasti sebelum version 3 ini ada version 1 dan version 2 yang mungkin tuh udah di-develop setahun lalu dan mungkin security-nya tuh nggak sebagus dengan versi finalnya. Jadi saya bisa mencoba melakukan attack, saya coba ganti URL-nya jadi versi 1 atau versi 2, di mana mungkin versi 1 dan versi 2 ini security-nya tidak sebagus oleh versi 3 yang versi final. Jadi kalau misalnya tidak dilindungi, maka dari attackers itu bisa dapat data-data yang mungkin dari API ini terkonek ke database production. Untuk informasi sensitif ini ada kasus ini di Uber, di mana ini di-discover tahun lalu oleh suatu company namanya AppSecure. Dia juga semacam kayak bounty hunter, dan dia dikasih reward kurang lebih 6.500 USD dari Uber. Jadi cara dia melakukan cara dia mengakses vulnerability-nya adalah Uber itu punya API untuk ngeregister driver, di mana input parameternya itu simple, kita hanya perlu masukin mobile phone atau nomor telepon. Jadi kalau misalnya kita dari attacker itu tahu dari teman-temannya atau mungkin dari relatifnya itu punya pernah register sebagai driver Uber, dari attacker tersebut bisa masukin nomor teleponnya. Nah, ini problemnya, respons dari API add driver ini, kalau misalnya nomor telepon itu sudah eksis, artinya sudah keregister sebagai driver Uber, ini di message-nya dengan baik hatinya, dia akan merespon atau memberitahu kliennya user ID dari driver tersebut. Jadi user ID yang dipakai Uber ini bukan email atau nomor telepon, tapi ada random generated user ID. Nah, problemnya begitu kalau misalnya ada user access, user ID ini tuh akan dibalikan ke kliennya. Jadi hackernya tuh akan tahu user ID dari driver Uber tersebut. Nanti once dia udah tahu user ID-nya, dia bisa melanjutkan ke attack berikutnya. Di mana ini ada suatu API untuk dapetin data-data dari driver tersebut. Jadi di sini parameternya tuh berupa user ID, kita tinggal sertain user ID yang kita dapat tadi, nanti tuh langsung akan keluar semua data-data pribadi dari driver tersebut. Dan yang parahnya lagi, di respon dari API tersebut, dia ada mensertakan yang namanya access token, di mana access token ini tuh bisa dipakai oleh hackernya untuk login ke aplikasi Uber-nya. Jadi hackernya itu bisa nge-bypass autentikasi dari Uber. Jadi ini contoh kasus sensitif data exposure yang sebenarnya bisa dihindari oleh developer API tersebut. Lalu bagaimana cara F5 membantu untuk mencegah kebocoran data sensitif? Jadi di web application firewall F5,
Itu data-data sensitif misalnya seperti versi Apache tadi atau mungkin informasi table atau database, kalau misalnya API tersebut udah dilindungi oleh WAF, itu dari WAF ada sesuatu yang namanya scrub response. Artinya kita akan membalikan generic error message dari default error page yang ada dari API server tersebut. Misalnya di sini ada service yang nggak available, dari F5 itu akan membalikan generic response. Service is not available, please come back later. Tanpa ada embel-embel teknologi yang dipakai oleh API server tersebut. Dengan ini, dari hacker atau attacker tuh selangkah lebih susah untuk melakukan attack ke API-API yang ada. Lalu contohnya untuk kasus yang versioning error tadi, dari F5 pun dan Nginx kita punya API gateway, di mana di sini misalnya dari tempat Bapak Ibu sekalian punya API server, dan misalnya hanya beberapa API yang mau diekspos keluar, tentunya hanya API yang final sifatnya. Di sini jadi kita bisa menspesify API-API endpoint mana yang mempunyai best path dan resource mana yang sebenarnya emang bisa diekspos over di internet untuk diakses oleh klien. Jadi, walaupun di API server nanti mempunyai banyak API endpoint, hanya yang kita ekspos keluar yang bisa diakses oleh klien melalui internet. Sisanya akan diblok oleh F5 dan Nginx. Dengan ini, kalau misalnya ada API-API yang mungkin terlupakan untuk di-secure dan yang lain-lain, itu akan tetap aman. Lalu kita masuk ke use case yang ketiga, kalau ini related ke lemahnya authentication dan authorization. Jadi ini juga yang paling banyak saya temuin di beberapa tempat. Jadi banyak API yang setelah di-develop, di-expose keluar, itu tidak ada perlindungannya sama sekali. Jadi kalau dari hacker itu bisa tahu, kita hacker itu bisa dapat data-data sensitif tanpa effort yang berlebihan, tanpa dia harus ngelakuin brute force atau apapun itu, dia dengan gampangnya bisa dapat data-data yang sifatnya sensitif. Lalu banyak juga API misalnya yang udah dilindungi, tapi perlindungannya itu nggak mengikuti standar best practice. Artinya mungkin pakai semacam kayak status API key atau mungkin basic authentication, di mana itu sebenarnya bisa dengan mudah dilakukan account takeover dari attackersnya dengan melakukan semacam brute force. Jadi banyak sekali services atau tools yang bisa dipakai oleh attackers itu, misalnya semacam kayak Hydra, atau Burpseed atau apapun itu untuk ngelakuin brute force, dan tujuannya adalah untuk nge-bypass authentication dan authorization yang udah di-embed di API-API tersebut. Lalu untuk web authentication ini kasusnya ini ada di salah satu aplikasi dating ya, Tinder. Ini juga di discover-nya di tahun lalu di Juli, di mana salah satu fitur dari Tinder ini tuh ada semacam kayak premium, di mana kalau di premium ini sepertinya dari user itu tuh bisa ngelihat orang-orang yang mungkin nge-like user tersebut. Jadi ini diketemuin oleh suatu hacker namanya Sanskar Jetty, tapi problemnya ceritanya dia udah lapor ke Tinder, tapi Tinder itu nge-deny ngasih bounty, dan dia bilang ke hacker tersebut bahwa emang API tersebut tuh di-develop dengan tujuan seperti itu dan punya vulnerability tersebut. Mereka anggap itu bukan vulnerability, tapi mereka anggap itu sebagai feature. Nah ini jadi caranya dari si Sanskar ini adalah ini cukup simple. Jadi dari itu ada web application di mana kita bisa masukin username password untuk lakuin autentikasi. Nanti setelah kita lakuin autentikasi, kita akan dapat sesuatu yang namanya out token atau autentikasi token. Nanti once kita udah dapat out token ini, kita bisa ngelakuin request ke URL ini dan kita sertain out token yang tadi, dan nanti hasilnya adalah berupa image, dan kita bisa save ini sebagai PNG atau JPEG, dan kita bisa dapat semua image-image yang tadinya udah di blur di aplikasi tersebut, dan kita bisa mendapatkan image-image ini tanpa kita harus upgrade ke premium account-nya Tinder. Jadi bagaimana cara F5 membantu untuk vulnerability authentication dan authorization? Jadi yang pertama adalah kalau untuk unprotected API itu kadang-kadang wajar karena kadang-kadang ada human error di developernya, di mana mereka hanya memprotect
API-API yang sifatnya krusial. Kalau yang API-API yang sifatnya mungkin non-krusial atau non-sensitif, itu kadang ada kecenderungan dari developer tersebut untuk memprotek API-nya dengan authentication. Nah, ini dengan adanya F5 di depan, karena ini kita bisa men-set kayak semacam default authentication, maka seberapa banyak pun API yang di-develop oleh API developer, itu tuh nggak akan lupa untuk diproteksi. Atau artinya tidak ada API yang lagi yang telanjang yang bisa diakses oleh attacker atau hacker. Yang kedua, untuk mencegah orang melakukan brute force, dari F5 juga ada anti-DDoS dan brute force protection, di mana ini biasanya berguna kalau misalnya ada orang mencoba melakukan account takeover atau melakukan credential stuffing. Jadi contohnya kalau misalnya ada suatu company yang kena data breach, itu problemnya tuh nggak hanya di company tersebut, karena biasanya hacker, begitu dia mendapatkan data, apalagi data kredensial, mereka nggak cemen akan menjual data itu di dark web. Mereka akan memakai data itu untuk mencoba melakukan brute force ke aplikasi-aplikasi yang lainnya yang mungkin dipunya oleh korban-korbannya tersebut. Lalu ini yang disarankan, jangan mungkin kalau yang masih pakai static API key atau static token, itu segera ganti ke dynamic token, di mana F5 mengutilize protokol yang namanya OpenID Connect dan OAuth. Jadi kurang lebih bagi yang belum familiar dengan OAuth dan OpenID, kurang lebih flow-nya akan seperti ini. Di sini ada API yang tidak diproteksi sama sekali. Jadi kalau misalnya ada klien mau request ke API tersebut, dia pertama harus menyertakan yang namanya identity-nya dalam bentuk username password misalnya. Lalu dari klien ini akan mencoba request ke authorization server, di mana kalau identity-nya valid, authorization server ini akan membalikan yang namanya token atau namanya access token biasanya. Jadi bisa dibayangkan token ini tuh sifatnya dinamis. Siapapun yang request itu dia akan mendapatkan token yang sifatnya unik, yang akan berbeda-beda. Jadi misalnya saya request, Pak Dadang request, Pak Andre request, tokennya itu akan berbeda-beda. Lain halnya dengan status token. Kalau status token itu kecuri, maka dari hacker tersebut tuh akan bisa memanggil API-API yang ada dan nggak ada limitasi waktunya. Kalau dynamic token seperti OAuth ini, token ini akan sifatnya unik ke masing-masing kliennya, dan juga ini kita bisa sertain yang namanya limitasi waktu. Jadi kita bisa batasin 5 menit atau 10 menit. Kalau misalnya limitnya udah expire, dari user tersebut harus nge-request lagi dan dia harus masukin username password. Lalu setelah klien ini akan dapat akses token ini akan dilempar ke suatu entity yang namanya resource server, di mana resource server ini akan ngecek validity dari token tersebut. Jika valid, maka request-nya akan diteruskan ke API. Dalam hal ini mungkin teman-teman pernah coba register atau login with social media, contohnya di e-commerce Lazada, itu ada pilihan untuk register with Facebook, atau login with Facebook, atau with Google. Jadi itu salah satu yang diutilize Lazada dan Google untuk OAuth ini dipakai untuk kasus social media registration dan login. Dan ini masuk ke use case terakhir, di mana salah satu vulnerability dari API itu yang banyak ditemukan itu adalah lack of visibility. Jadi kita misalnya udah bikin suatu API, kita expose ke internet, tapi kita nggak punya visibility akan traffic API-API yang masuk dari klien dan dari internal. Biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang mendevelop API, cara-caranya masih sederhana, contohnya adalah mereka mencoba lihat dari access log, di mana tentunya ini bukan best practice. Nah ini kasus ini ada kejadian di 7-Eleven di Jepang, di mana mereka bikin suatu aplikasi, dan aplikasi ini tuh sangat vulnerable, di mana begitu dia rilis, attacker itu tuh berhasil ngelakuin account takeover kurang lebih 900 user, dan problemnya di aplikasi ini tuh ada fitur untuk payment. Jadi orang tuh bisa melakukan top up. Jadi di sini yang dilakukan oleh attacker itu adalah dia ngelakuin account takeover di 900 user, dan dia mencoba mengambil uang dari 900 user tersebut untuk ditransfer ke rekeningnya sendiri. Dan ini problemnya yang mau saya highlight adalah dari
tim aplikasi 7-Eleven itu sadarnya hanya setelah 3 hari berikutnya. Jadi yang namanya orang melakukan fraud, apalagi yang related ke uang, waktu itu tuh menjadi sangat kritikal. Jadi kalau misalnya kita nggak sadar-sadar, artinya uang yang terkuras dan problem-problemnya itu akan damage-nya makin besar gitu misalnya. Dan ini mereka butuh waktu 3 hari untuk sadar bahwa ada orang yang sebenarnya melakukan account takeover dan mengambil uang-uang dari customer 7-Eleven tersebut. Hal ini terjadi karena dari tim application 7-Eleven tuh nggak punya visibility akan API atau traffic-traffic yang terjadi di aplikasinya. Jadi di sini gimana cara F5 menolong vulnerability ini? Jadi dari F5 tuh tentunya ada berbagai macam monitoring tools. Di sini kita bisa lihat semua traffic yang masuk ke web application dan API kita mapping dari IP public client-nya ke geolocation. Jadi kita bisa lihat nanti aplikasi kita itu banyak diakses tuh sebenarnya emang dari negara mana sih? Dan kita mappingnya itu sampai level provinsi. Jadi kalau misalnya emang banyak akses dari negara Indonesia sesuai ekspektasi, kita bisa lihat itu aksesnya tuh emang apakah dari Provinsi DKI Jakarta, atau mungkin dari Bali, atau Jawa Barat, Jawa Timur, dan yang lain-lain. Di sini kita juga bisa lihat semua request yang masuk, apakah request itu legitimate atau sifatnya tuh emang berupa attack. Dan kita punya berbagai macam dashboard. Ini adalah dashboard lainnya yang related ke mobile application dan bot. Jadi di sini kita bisa lihat traffic yang masuk ke API kita tuh apakah memang valid dari mobile application atau mungkin dari browser atau third party atau jangan-jangan tuh banyak dari vulnerability scanner tuh seperti kayak Akunetics atau Nessus atau um, VA tools lainnya. Dan yang terakhir, ini yang paling banyak dipakai related ke API, kita ada API dashboard. Jadi di sini kita bisa lihat mana API request yang kita kasih lewat, mana yang kita denied, dan kita denied itu alasannya apa, di sini bisa ke-track semua. Jadi di sini kita punya visibility, kalau misalnya emang pie chart di sini rata-rata warnanya merah menyala, itu artinya ada sesuatu yang salah. Mungkin ada orang yang lagi melakukan attack atau melakukan fraud. Dan mungkin ini dari kasus-kasus yang ada dari API Security OWASP Top 10 ini, banyak yang saya lihat ini problemnya tuh emang dari mobile apps. Jadi dari F5 kita ada sesuatu yang namanya anti-bot mobile SDK, di mana fungsi-fungsinya itu macam-macam, tapi fungsi utamanya yang paling penting adalah jika kita punya mobile apps, untuk komunikasinya tentunya kita akan membuat suatu API. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kejadiannya kalau nggak dilindungi dengan benar, API ini tuh bisa diakses oleh berbagai macam tools, nggak cuma mobile apps dari API tersebut. Jadi misalnya saya tahu URL-nya, saya bisa manggil dari Postman, atau mungkin Python, atau mungkin pakai command call. Nah ini kalau misalnya udah ada anti-bot mobile SDK, F5 tuh akan mengenali jenis traffic-nya. Walaupun request URL-nya sama, payload-nya sama, tapi kalau emang request-nya itu bukan dari mobile apps, itu akan otomatis di-deny. Sehingga dengan ini developer tuh bisa aman jika mereka belum melakukan security yang mungkin proper di API-nya. Karena ini udah dilindungi oleh F5, F5 make sure bahwa API yang di-develop ini tuh hanya boleh dikonsum oleh mobile apps yang udah diffuse oleh anti-bot mobile SDK. Dan ini kalau ngomongin SDK, biasanya programmer itu paling anti, tapi kalau F5 anti-bot mobile SDK mungkin salah satu keunggulannya adalah ini tidak ada integrasi di level programming. Kita ada sesuatu yang namanya fusion process, di mana kita hanya butuh Android APK atau iOS-nya .IPA, kita nanti akan coba nge-fuse dengan Android F5 SDK, mungkin kurang lebih 5 menit, nanti kita akan balikin lagi ke Bapak Ibu sekalian, dan dari APK tersebut dan IPA tersebut bisa di-upload ke Play Store dan App Store seperti sedia kala. Jadi mungkin untuk summary-nya, tradisional WAF atau mungkin perlindungan lainnya tuh mungkin nggak cukup untuk melindungi API. Karena teknik untuk melindungi API itu sedikit berbeda dengan web application, walaupun memakai protokol yang sama. Jadi kalau dari F5 kita offer sesuatu yang namanya Advanced WAF. Jadi di sini perlindungan kita nggak hanya untuk web application, kita ada perlindungan untuk API, kita ada perlindungan terhadap bot, dan kita ada perlindungan terhadap mobile application dan berbagai macam teknik DDoS.
dan ini di dalam satu modul yang sama. Jadi mungkin ini slide saya yang terakhir, key takeaway-nya adalah yang bisa mungkin jadi pembelajaran di webinar kali ini, data breach yang kejadian mungkin di 10 tahun belakangan, itu rata-rata tuh pasti ada related-nya ke API. Lalu, untuk Advanced WiFi F5, kita bisa nge-protect nggak cuma web application, tapi API dan mobile apps. Dan yang terakhir, kita bisa, ngelimit traffic-traffic yang malicious. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya API atau web application di public cloud, di mana itu cost sensitif, kita bisa nge-eliminate traffic-traffic yang sifatnya tidak legitimate, dan itu bisa nge-reduce cost operasional dari tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya sekian dan thank you. Over to you, Bro Dadang.